Masnya bisa perkenalan diri dulu. Oke, nama saya Azizi. Halo, nama saya Muhammad Zikri Abdillah, absen 29, dan di sini saya bertugas sebagai editor video. Halo, nama saya Gania Sazia, absen 21, bertugas menyusun hasil wawancara dan membuat kanvas. Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Shalom Pasaribu, nomor absen 25, bertugas sebagai pewawancara. Halo, perkenalkan nama saya Kanaya Aurelia, absen 27, bertugas sebagai wawancara. Halo, nama saya Intan Widodo, nomor absen saya 23. Saya bertugas di bagian mewawancarai pedagang. Jadi sebelumnya itu di tugas ini kita milih gudeg asal Yogyakarta sebagai bahan utama karena ya kebetulan itu satu-satunya pilihan yang terbaik. Dan ya di sini kita coba wawancarai Pak Zizi soal gudeg, soal makanan tradisional dan warung makan gudeg beliau juga. Oh ya, ngomong-ngomong lokasinya itu ada di Jalan Kelapa Sawit Raya nomor 15, Kelurahan Hutan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, dan ya dia juga buka setiap hari. Apa sih nama makanan khas daerah yang Mas jual ini? Di sini kita menjual makanan khas daerah dari Jogja ya. Yang pertama itu ada gudeg, krecek, bacem, terus buntil, telur pindang atau telur bacem, opor ayam, ayam bakar, rendang, tahu bacem, dan beberapa makanan-makanan khas daerah khususnya camilan-camilan seperti yang ada di etalase. Itu sih. Untuk teknik pembuatannya itu kayak gimana sih Mas? Kayak mungkin menggoreng atau merebus. Pertama ini gudeg itu terbuat dari nangka. Nangka itu kita campur dengan beberapa rempah-rempah atau bumbu-bumbu yang punya kita sendiri, racikan sendiri. Itu kita masak menggunakan bukan dimasak ya, direbus, dikukus gitu. Selama beberapa jam. Setelah itu kita tiriskan beberapa jam. Kemudian sebelum kita masukkan ke sini di dalam warung, kita juga ada yang namanya pengukusan kembali. Jadi proses pembuatan gudegnya itu 2 kali. Pengerebusannya, yang pertama direbus, yang kedua dikukus dengan beberapa rempah-rempah punya kita. Terus untuk bacemnya sih biasa, proses bacem seperti biasa dengan bumbu tertentu kemudian digoreng. Selebihnya sih umum kayak opor ayam jadi rebus menggunakan santan, terus rendang umum seperti biasa. Dan buntil juga itu terbuat dari daun tales. Oke. Untuk apa saja sih faktor keberhasilan dan kegagalan yang Mas alamin selama menjual makanan? Kalau kegagalan sih saya rasa saya nggak menilai itu kegagalan. Mungkin belum rezeki aja gitu. Kalau kegagalan itu kan berarti ini udah belum tikar gitu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah pasar, target kita itu seperti apa. Kita di sini tidak punya saingan, itu salah satu opportunity kita, peluang kita. Jadi nggak ada pesaing yang jualan yang sama seperti ini. Tapi kalau untuk ininya tantangan kita ya, sekarang itu kan banyak makanan-makanan yang siap saji gitu, hangat gitu ya, kebanyakan ayam atau junk food yang lain gitu. Nah, tantangannya sih kita di situ karena ini kan makanan tradisional, pengemasan kita juga masih belum ngikutin zaman gitu, masih seperti biasa. Paling sih itu aja. Oke. Apa sih sumber daya bahan yang digunakan dalam membuat makanan tersebut? Oke, kalau untuk gudeg itu kan bahan dasarnya nangka ya. Nangka muda gitu, bukan nangka matang ya. Kalau nangka matang nggak bisa. Kalau gudeg sendiri itu nangka muda. Sedangkan kalau untuk krecek atau yang biasa orang-orang sini bilang, kadang ada yang bilang sambal goreng kah, krecek itu terbuatnya dari kulit sapi. Yang pertama kita beli dari supplier, dijemur dan kita lakukan proses
pemasakan. Apa saja sih kelebihan dan kelemahan makanan tersebut selama Mas menjualnya? Yang pertama, kalau untuk kelebihan kita di sini banyak ya. Nah, saya juga menilainya bukan dari pribadi saya sendiri, tetapi dari beberapa orang pelanggan kita yang sering belanja di sini. Memang rasanya beda dari yang lain, agak gurih gitu. Memang kita mempunyai bumbu rahasia sendiri gitu kan, bumbu dapur sendiri gitu. Terus yang kedua, makanan ini juga makanan tradisional yang sifatnya sekarang udah mulai banyak digemari sama kalangan muda juga. Jadi di situ. Terus dari harga sih ya juga nggak terlalu mahal sih, sama. Mas sejak kapan sih menjual makanan daerah tersebut? Kalau untuk sejak kapannya itu sudah lama ya, mungkin dari eyang saya itu tahun 80-an kan mungkin. Di sini ada nggak sih Mas yang jual makanan khas daerah yang Mas jual? Terus gimana sih kalau ada cara ngatasinnya? Oke. Memang ada beberapa tempat untuk saat ini sih ada di seberang jalan Slamet Riyadi arah Matraman itu ada satu, itu juga cukup besar ya, dia karena di jalan raya, jalan utama. Tuh, yang satunya juga ada lagi di jalan Bebas Bea Cukai. Cuman untuk saat ini yang ada di sana sih kayaknya udah nggak ada lagi ya. Kalau untuk mengatasi tantangannya, yang pertama adalah kita tetap melakukan inovasi. Yang pertama, perbanyak makanan-makanan khas yang ada di daerah yang kita jual di sini. Yang kedua, untuk cita rasa kita tingkatkan, minimal sama gitu, tapi kita tingkatkan. Terus untuk harga kita juga kompetensi gitu kan. Berkompetisi maksudnya, bukan kompetisi dengan harga yang ada di sana gitu kan. Kita lihat di sana harganya seberapa, oke, di sini seberapa. Nah, kita lihat rasa di sana seperti apa, rasa di sini seperti apa. Kita juga kadang sering bertanya kepada pelanggan. Kadang juga ada beberapa pelanggan yang secara tidak langsung memberikan informasi langsung ke kita bahwa saya pernah beli di sana rasanya seperti ini, beli di sini rasanya seperti ini. Jadi ya yang penting kita dari segi cita rasa itu kita pertahankan, minimal pertahankan, jangan sampai down. Terus kita tingkatkan beberapa makanan khas yang lainnya, tradisional lainnya. Tuh. Udah, bilang. Sebelum terima kasih Mas sudah bersedia menjawab pertanyaan kita. Ya, jadi itu dia hasil wawancara kelompok kami dengan Pak Sisi. Terima kasih karena sudah menonton. Dah.